Mari teman-teman kita datang menyembah Tuhan dalam kesempatan hari ini. Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau bernyanyi Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Kami mau bernyanyi Tuhan. Terimalah segala pujian kami Tuhan Yesus. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami mau lebih lagi datang Bapa. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Dalam kesempatan hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai muliakan nama-Mu Tuhan.
dalam rangka Paskah kebangkitan-Mu dan kematian-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau bersuka cita Tuhan. Karena karya terbesar-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami Bapa. Tuhan yang memberkati setiap hati kami, biarlah puji-pujian kami, sorak-sorai sukacita kami datang dari hati kami pribadi Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami Bapa, sehingga kami tidak merasa khawatir, kami tidak merasa cemas Bapa. Di tengah berbagai permasalahan di dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur tangan-Mu yang terus memegang hidup kami, tangan-Mu yang terus menopang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mulai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Bersuka cita? Wah, puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita. Saat ini teman-teman, kita mau bersama-sama bersuka cita bersama, kami memuji Tuhan. Kita di sini mau memuji Tuhan bersama, memperingati Paskah pemuda dan remaja di GKJ Kismorejo ini. Kami mau mengucap syukur sama Tuhan karena karya penyelamatannya kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Amin. Oke teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dimanapun teman-teman berada, yuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita pujikan sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. wah puji Tuhan, teman-teman sudah bersuka cita dalam kehidupan kita teman-teman. Saya sedikit mau cerita bahwa beberapa hari yang lalu ketika saya
pulang kerja begitu teman-teman, sekitar pukul 6 atau 7 malam begitu. Cuacanya lagi hujan teman-teman, hujan lebat banget begitu. Nah, menariknya di saat perjalanan saya pulang itu, saya ketemu sama bapak dan anak yang boncengan naik motor teman-teman. Tapi yang menarik buat saya adalah kok ini yang pakai jas hujan cuma anaknya aja ya. Dan ukurannya itu besar teman-teman, bukan jas hujan untuk anak maksudnya. Jadi ukurannya lebih besar dari anaknya begitu. Tapi bapaknya tidak memakai teman-teman. Hujannya itu padahal lebat banget, terus ada suara petir yang kalau saat naik sepeda motor tuh cukup mengagetkan teman-teman. Nah, menarik buat saya adalah kasih seorang ayah untuk anaknya itu, dia rela teman-teman untuk basah kuyup, terus kedinginan gitu. Kan naik motor di depan kena angin malam ya, jadi dingin gitu. Untuk anaknya teman-teman, untuk anaknya dia beri jas hujannya, meskipun ukurannya gede, tapi papahnya ini yakin bisa untuk menghangatkan mungkin ya untuk anaknya. Nah teman-teman, menarik buat saya ketika kasih seorang ayah untuk anaknya itu luar biasa. Apalagi kasih Tuhan Yesus teman-teman. Papa surgawi kita, Bapa surgawi kita, bagi kita sangat luar biasa. Mungkin di hidup teman-teman juga merasakan kasihnya Allah bagi hidup teman-teman sangat luar biasa. Teman-teman mintanya A, Tuhan kasih lebih. Teman-teman mintanya B, Tuhan kasih lagi. Nah, Bapa kita yang ada di dunia aja memberikan segalanya untuk anak-anaknya, untuk kita begitu. Apalagi Bapa kita yang ada di surga teman-teman, lebih dari itu. Bahkan dia rela mati bagi kita teman-teman, menggantikan kita dalam hukuman dosa, sehingga kita jadi anak-anak yang terbebas dari belenggu dosa. Karena darahnya dia mau menebus dosa kita teman-teman. Nah, karena Bapa surgawi kita sangat luar biasa mengasihi kita, kita sebagai anak-anaknya juga harus mengasihi dia. Mari kita teman-teman, kita umat pilihan Allah semuanya, karena kita dianugerahi sebagai anak Allah. Mari kita bersuka cita bersama, mari kita bangkit bersama-sama, karena kita pilihan Allah, bukan bangkit. Mari teman-teman kita bangkit nyatakan kemuliaan Allah, kebesarannya Allah di muka bumi ini, kita serukan nama Yesus. Mari kita angkat pujian, bukan bangkit. Raja segala raja, dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji Tuhan. Mari teman-teman kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita umat pilihan Allah yang tadi kita sudah mengenal bahwa Allah mau mati bagi kita, Ia mau membayar, menebus segala dosa kita. Kita sebagai umat pilihannya mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur teman-teman bagi segala kebaikan Tuhan Yesus. Mari teman-teman, sebelum kita menerima renungan Paskah pada hari ini, saya undang teman-teman untuk datang menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima renungan pada hari ini. Kita mau memahami bahwa kehadiran Tuhan Yesus bagi hidup kita itu seperti apa, dan makna dari kematian hingga kebangkitannya itu seperti apa dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, kita tundukkan kepala kita resapi, kita ingat-ingat lagi teman-teman, kita flashback sebentar akan kebaikan Tuhan Yesus. Kita lihat hati kami, kita lihat hati kita teman-teman. Kita sering berdoa, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita minta Tuhan selidiki hati kami. Kadang kita nggak sadar kalau di dalam hati kami, di dalam hati kita, mungkin banyak sekali hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, lihat lebih lagi hati kita sendiri-sendiri. Lihat lebih lagi di dalam diri kita, sudah berkenan belum ya kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, datang pada hari ini Tuhan. Kami meminta Tuhan untuk lebih lagi selidiki hati kami Tuhan. Selidiki apa yang ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami mau memohon ampun Tuhan, jika banyak hal yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam hati kami, di hadapan Tuhan, mungkin banyak hal yang tidak berkenan Bapa. Kami mau hadir, kami mau datang berlutut Tuhan di mezbah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memahami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah sekalipun membiarkan kami jatuh tersungkur Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menopang kami, untuk menolong kami Tuhan. Dan waktu-Mu tidak ada yang terlambat bagi kami Tuhan. Sekalipun menurut manusia itu sudah terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada kata yang terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Gak ada kasih yang mau berkorban hidupnya bagi orang lain. Tidak ada sahabat yang mau mati bagi sahabatnya yang lain Bapa. Kami punya Engkau Bapa, kami punya Tuhan Allah yang besar. Kami punya Tuhan Yesus yang agung namanya Tuhan. Kami mau memberitakan kabar sukacita ini melalui hidup kami, melalui tutur kata dan perilaku kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi untuk mengerti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau belajar lagi untuk mengerti setiap rancangan-rancangan hidup-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terimalah setiap sembah syukur kami. Terimalah setiap sembah syukur kami Tuhan Yesus. Terimalah setiap sembah syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau mengerti jalan-Mu Tuhan. Kami mau mengerti jalan-Mu yang tak pernah bisa kami selami, tapi kami mau belajar terus memegang janji-Mu Tuhan Yesus. Kami akan merasa aman Bapa di dalam setiap jalan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
terimalah setiap sembah dan syukur kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. namun satu hal yang kami percaya, Satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga Tuhan. tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar, heran dan besar bagiku. Aku minta pernah selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Oleh setiap kami Tuhan Yesus, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. kami percaya Tuhan setiap penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah satupun penyertaan Tuhan yang gagal dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap rancangan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau belajar Tuhan dari kisah Bapak yang tadi mau rela untuk hujan-hujanan di tengah derasnya air hujan Tuhan untuk anaknya Bapak. Bapak di dunia yang mau menyayangi anaknya begitu luar biasa Tuhan. Kami gak pernah khawatir Bapak, karena kami punya Bapa surgawi yang begitu luar biasa menyayangi kami, mencintai kami sepenuh hati, sehingga Ia mau mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatanmu di kayu salib Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Kami sering melakukan kesalahan Bapa. Kami sering mungkin menyakiti hati orang lain. Dari tutur kata kami, dari perilaku kami memohon ampun Bapa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami memohon ampun Bapa. Ampun setiap dosa kami Bapa. Biarlah kami menjadi
manusia yang mau mengakui setiap dosa kami Bapa. Biarlah kami mendapatkan pengampunan yang suci daripada-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama Tuhan mengenai karya terbesar-Mu Bapa dalam kehidupan kami, mengenai arti Paskah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama Tuhan menyerahkan hati kami. Kami mau bersama-sama Tuhan untuk mengerti karya terbesar-Mu Bapa, untuk mengerti bahwa kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih yang lebih indah dari apapun, kasih yang sempurna, lebih indah dari kasih siapapun, bahkan dari orang tua kami. Kasih-Mu Tuhan yang tak pernah cacat bagi kehidupan kami. Amin Yesus. Sebentar Tuhan, kami hendak menerima firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Layakan kami untuk menerima setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk memahami karya terbesar-Mu bagi kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. miliki dan ku hargai.
Kau ku kagumi. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, di mana kami sedang merayakan Paskah Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu pada hari ini dapat berguna bagi kami para anak-anak pemuda, terutama di GKJ Kismorejo, baik di wilayah Kismorejo, wilayah Papahan maupun di wilayah Tasikmadu. Ya Tuhan, kiranya mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya dapat bisa mendengarkan dengan baik, supaya bisa mendapatkan firman-Mu dan dapat berguna juga bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Teman-teman sekalian, pada ibadah Paskah Pemuda hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ke-15. Kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Lalu mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Saudara yang terkasih, biasanya pada saat Paskah kita hanya memaknai bahwa kubur kosong itu berarti dia hidup. Puji Tuhan teman-teman sekalian, itu tidak salah. Akan tetapi pada hari ini Tuhan akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat sebuah kebenaran yang lain. Kebenaran yang akan membuka mata kita
tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat masa Paskah tersebut. Pada saat ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Teman-teman yang terkasih, perikop yang pertama ini berjudul tentang kebangkitan Yesus. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab kita sebelumnya di ayat yang ke-11, di situ pun juga ada perikop yang berjudul adalah dusta mahkamah agama. Saudara yang terkasih Tuhan, dalam peristiwa yang sama, yaitu peristiwa Paskah, ternyata ada dua kejadian, ada dua babak yang terjadi di dalam satu rangkaian Paskah tersebut. Ada dua hal yang terjadi pada saat yang bersamaan ketika kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai dengan 15 ini. Babak pertama berada di dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Lalu babak yang kedua ada pada ayat yang ke-11 dan yang ke-15. Kalau kita melihat teman-teman di sana di ayat 1 sampai dengan 10, di sana ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka mau menengok kubur itu. Teman-teman yang terkasih, kemudian pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Lalu mereka berjumpa dengan suatu fakta atau suatu kenyataan. Faktanya adalah ternyata Yesus sudah bangkit. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan adalah seorang malaikat. Malaikat mereka mendapati bahwa Yesus yang mereka tengok ternyata sudah tidak ada lagi. Dan perkataan daripada malaikat itu adalah dia sudah bangkit seperti apa yang sudah dikatakannya. Lalu apa yang dikatakan malaikat itu? Malaikat tersebut berkata, pergilah. Malaikat itu tidak bilang untuk tetap di situ, tetapi malaikat tersebut bilang pergilah. Beritahukan murid-muridnya, beritahukan semua orang. Ternyata teman-teman sekalian, makna yang didapat ketika perempuan-perempuan itu bertemu dengan sebuah kebangkitan, maka yang terjadi adalah mereka menjadi bersaksi. Perempuan-perempuan tersebut menjadi bersaksi. Ketika bertemu dengan kebangkitan, pergilah mereka dan bersaksi. Mereka memberitahu para murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Ini adalah babak yang pertama teman-teman sekalian, di mana pada babak pertama ini ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan melihat sebuah kebangkitan ini, mereka langsung menjadi saksinya Tuhan. Sampai enggak kira-kira kesaksiannya itu Tuhan sampai dengan saat ini? Tentu sampai ya. Buktinya apa? Buktinya sampai saat ini kita pun juga masih tetap percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Ya. Itu semua karena apa? Karena kesaksian dari para perempuan-perempuan yang saat itu menengok kubur Yesus. Teman-teman sekalian, kita memang tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Ya. Kita tidak melihat secara langsung bagaimana kubur kosong tersebut. Kita tidak menyaksikan secara langsung hari pertama di dalam minggu itu dan melihat kubur itu kosong. Tapi teman-teman, meskipun begitu, kita bisa tahu peristiwa itu adalah nyata. Bahkan ada lagu atau nyanyian anak-anak sekolah minggu, bunyinya seperti ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Teman-teman sekalian, siapa di sini yang pernah melihat kubur kosong itu secara langsung? Tentunya teman-teman, saya yakin tidak ada. Tapi teman-teman sekalian, kita tetap dapat menerima kesaksian-kesaksian tersebut. Kita dapat menerima kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu bangkit melalui perempuan-perempuan yang datang ke sana dan mendapati kubur kosong itu. Makna Paskah dalam babak yang pertama ini teman-teman sekalian adalah ketika para perempuan bertemu dengan sebuah kebangkitan, maka mereka menjadi saksi Tuhan dan hidup mereka pun menjadi
mulai bersaksi. Nah kemudian teman-teman sekalian, di babak yang kedua yang selanjutnya adalah ternyata para penjaga juga melihat kebangkitan tersebut. Di dalam ayatnya yang keempat di sana dikatakan, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Artinya apa? Artinya mereka juga tetap menyaksikan hal tersebut. Mereka tetap juga mendengar hal yang sama seperti para perempuan-perempuan tersebut. Mereka bertemu juga dengan kebangkitan, dan selanjutnya teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka bukan menjadi saksi, melainkan mereka justru menjadi pendusta alias mereka berdusta. Yang dilihat sama-sama melihat kebangkitan, tapi yang satu menjadi saksi dan yang satunya menjadi pendusta. Buat orang yang beriman, orang yang percaya, kebangkitan Yesus Kristus akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Yaitu adalah kita yang harusnya mati, kita yang seharusnya binasa, namun kita bisa ditebus. Tapi sebaliknya untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang tidak percaya, kebangkitan Kristus tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi justru malah akan menghasilkan sebuah pendusta. Mari kita perhatikan teman-teman sekalian di ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Teman-teman sekalian, jadi imam-imam, kepala ataupun tua-tua ini mendengar laporan dan kemudian mulai berunding. Dan apa yang mereka rundingkan, ternyata mereka memberikan sejumlah uang yang sangat besar ataupun suap. Ya, ternyata untuk memutarbalikan sebuah fakta, mereka perlu memberikan uang yang jumlahnya cukup besar. Uang yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar dari seorang pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Karena Yudas hanya mendapatkan 30 keping perak, ya. Sedangkan para serdadu ini mendapatkan lebih banyak lagi. Teman-teman sekalian, para serdadu ini menyaksikan fakta yang benar, kenyataan yang sesungguhnya. Lalu kemudian mereka diberikan uang yang lebih besar supaya apa? Supaya bisa memutarbalikan faktanya. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kenapa? Kenapa para imam-imam, para tetua-tetua Yahudi ini mau memutarbalikan faktanya, mau memberikan uang yang begitu besar? Teman-teman sekalian, artinya adalah ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka percaya jika Yesus itu bangkit. Kalau tidak percaya, ya tidak perlu repot-repot memberikan uang kepada serdadu itu. Biarkan saja faktanya yang akan berbicara. Ya. Dengan memutarbalikan fakta, teman-teman sekalian, dengan menyuap, menandakan bahwa sebetulnya mereka itu tahu dan percaya. Tetapi kenapa mereka harus memutarbalikan fakta? Itu adalah karena kalau tidak, maka wibawa mereka, reputasi mereka akan hancur. Karena apa yang selama ini mereka katakan kepada Raja Herodes, kepada Pontius Pilatus, kepada orang-orang Israel, semuanya adalah kebohongan dan akan terbongkar. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, sekali berdusta, itu pasti akan diikuti dengan dusta-dusta yang lain. Sama seperti tadi para penjaga, ia berbohong, ia takut dan berbohong, dan kemudian dilanjutkan lagi dustanya oleh para imam-imam dengan apa? Dengan memutarbalikan fakta. Teman-teman sekalian, mungkin diantara kita pun juga pernah yang melakukan namanya kebohongan. Mungkin pernah ada yang berkata bahwa tapi saya bohongnya bohong putih mas, saya bohongnya demi kebaikan. Teman-teman sekalian, sekali berdusta tetaplah berdusta. Tidak ada dusta yang baik. Tidak diizinkan berdusta kecuali untuk kebaikan.
Tidak ada yang seperti itu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang sekalian, orang-orang ini, para penjaga ini disuap untuk memutarbalikkan fakta. Karena apa? Karena sudah terlanjur bohong tadi. Karena sudah terlanjur sebelumnya sudah bohong. Imam-imam kepala, tua-tua Yahudi sudah terlanjur bohong. Mereka mengatakan hal yang buruk tentang Yesus Kristus. Maka jika itu sampai terdengar kebangkitan Kristus, mereka yang akan dihukum oleh orang-orang banyak. Dianggap selama ini mereka menipu. Maka dengan upaya yang harus mengeluarkan dana yang begitu besar dan bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, satu peristiwa yang sama ini disaksikan juga oleh para perempuan-perempuan dan oleh para penjaga. Hasilnya beda, akhirnya beda. Mereka mulai memutarbalikkan fakta bahwa ternyata Yesus dicuri. Teman-teman sekalian, mungkin adakah di antara kita yang yakin bahwa Yesus ini dicuri? Tentu saja tidak ya. Tuhan kita telah bangkit dan menggenapi firman-Nya. Pertanyaannya selanjutnya adalah, sudah berapa banyak waktu dan tenaga yang kita keluarkan untuk kebangkitan Yesus Kristus? Kenapa saya bertanya seperti ini? Lihat teman-teman sekalian apa yang dilakukan oleh para imam-imam dan tetua-tetua Yahudi. Mereka, teman-teman sekalian, untuk memberitakan berita palsu, mereka rela mengeluarkan sejumlah uang yang besar, padahal beritanya palsu. Sedangkan kita, teman-teman di sini, punya berita yang asli, bukan yang palsu, bukan yang hoax. Kalau mereka tadi menyebarkan berita yang palsu saja ternyata dibayar dengan sangat luar biasa, sedangkan teman-teman di sini memberitakan berita yang asli. Yesus bangkit. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita bayar atau apakah yang sudah kita lakukan? Harusnya tentu saja teman-teman sekalian, yang asli harusnya jauh lebih dahsyat, harusnya yang asli harus dibayar lebih lagi. Tetapi faktanya teman-teman sekalian, bahkan bersaksi pun barangkali kita masih merasa ragu-ragu. Alasannya biasanya mungkin saya belum punya hikmat, atau mungkin saya masih ragu, atau saya masih takut, atau mungkin bahkan karena saya masih muda, saya belum bisa banyak bicara, belum pandai berbicara. Teman-teman sekalian, kita harus ingat bahwa Tuhan memberitakan firman-Nya supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya. Tuhan pernah berfirman bahwa pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Di sini teman-teman, apakah firman ini hanya teruntuk kaum bapak-bapak saja? Atau hanya teruntuk kaum ibu-ibu saja? Atau hanya untuk kaum majelis saja? Tentu tidak teman-teman sekalian. Firman ini pun juga untuk kaum para pemuda dan remaja seperti kita semua. Teman-teman sekalian terkasih, baik anak-anak, remaja, muda, dewasa, sampai tua, bahkan mungkin sudah sepuh sekalipun, kita harus tetap siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan apa? Dengan cara tentunya dengan memberikan talenta-talenta kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita asah talenta-talenta kita, kita lakukan untuk pelayanan. Teman-teman sekalian, jika kita ragu ataupun takut untuk menyampaikan kebenaran, artinya kita juga sama dengan para penjaga tersebut. Para penjaga itu rela disuap padahal mereka tahu kebenarannya. Inilah yang sebenarnya kebohongan yang paling gampang terlihat sekali teman-teman sekalian. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 saya coba bacakan. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Di sini teman-teman sekalian, kalau kita baca dan lebih menekankan lagi, ini adalah ada kebohongan yang sangat sekali mudah terlihat. Ya, bagaimana para penjaga ini bisa tahu kalau Yesus itu dicuri ketika para penjaganya ternyata sedang tidur? Sangat-sangat tidak masuk di akal.
Ini adalah kebohongan yang secara langsung sudah dibongkar sendiri. Padahal penjaga-penjaga ini sebenarnya juga melihat malaikat. Mereka sangat ketakutan sampai pucat dan bahkan dikatakan hingga mau mati. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Bukankah itu sama seperti teman-teman, seperti orang Kristen yang berkata Yesus sudah bangkit, tetapi faktanya kita tidak berani untuk, ataupun kita masih ragu untuk mulai bersaksi. Teman-teman dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Paskah hari ini kita jangan lagi pernah berpikir bahwa yang penting Yesus sudah bangkit, selesai. Tidak teman-teman, bukan seperti itu, karena itu sudah pasti. Ya, kita sudah pasti menerima, kita sudah pasti terima, tapi kita coba lihat perempuan-perempuan ini yang datang ke kubur Yesus. Sesudah mereka bersukacita karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, kemudian mereka mulai bersaksi. Mereka mulai menyampaikan kepada murid-murid Tuhan. Tentu teman-teman sekalian bukanlah hal yang mudah. Perempuan-perempuan tersebut pun juga mengalami tantangan pada saat mau menyampaikan pemberitaan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika murid-muridnya Tuhan Yesus ini percaya, tentunya mereka tidak akan pergi ke kampungnya masing-masing. Nah, sekarang teman-teman sekalian, apa langkah kita selanjutnya setelah bertemu dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini? Apakah yang babak pertama atau babak yang kedua? Babak pertama atau babak kedua? Tentunya teman-teman sekalian, kita harus bisa memilih di babak yang pertama. Kita harus keluar dan mulai bersaksi, bukan keluar dan berdusta. Saudara, teman-teman sekalian, pasti kita pernah ya berpergian ke sebuah tempat ya, atau sebuah daerah yang baru. Kalau zaman sekarang mungkin akan lebih mudah karena kita bisa tinggal menggunakan Google Maps. Ya, kita bisa searching alamatnya, kemudian kita pakai Google Maps. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan kita searching di Google Maps gitu, nanti akan terlihat tuh berapa kilometer jaraknya, berapa lama waktunya, itu sangat lengkap dan sangat jelas. Dan bahkan ada arah panahnya yang menunjukkan harus belok kiri atau belok kanan. Nah teman-teman, ketika kita mau berangkat ke sebuah tempat atau sebuah alamat yang baru, kita pasti ya itu tadi, biasanya ngetik dulu ya. Ketik, kalau misalkan contoh, misalkan saya mau ke Lawang Sewu gitu, saya ketik dulu nih, Lawang Sewu di mana? Oh, udah tahu tempatnya. Kemudian saya ikuti Google Maps-nya itu, arahnya tersebut. Nah biasanya teman-teman, aplikasi ini akan memberitahu kita gitu. Misalkan tiba-tiba harus belok kanan, dia sebelumnya juga akan memberitahu. Kayak misalnya 800 meter belok kanan. Kemudian sudah makin dekat 500 meter belok kanan. Terus kita selalu diingatkan. Nah, tapi teman-teman sekalian, pertanyaannya begini, kalau kita nggak ikutin gimana? Misalkan 800 meter belok kanan. Nggak mau, saya maunya belok kiri aja. Kemudian kita nekat belok kiri teman-teman sekalian. Apa yang dilakukan oleh aplikasi tersebut? Ia akan mengingatkan lagi, ya. Pasti biasanya akan bilang 100 meter putar balik. 100 meter putar balik. Kenapa demikian? Karena kita salah jalan. Seharusnya kita ke kanan tapi kita malah ke kiri. Udah disuruh putar balik tetapi kita masih nekat untuk lurus saja. Apakah dia akan diam? Tentu saja tidak. Ya, dia akan tetap arahkan kita menuju ke tujuan yang semula. Sekali lagi teman-teman, aplikasi Google Maps ini tidak akan menyetujui kita untuk ugal-ugalan di jalan. Ya. Disuruh ke kanan kita ke kiri, disuruh ke kiri kita ke kanan, dia tidak akan terkecoh. Dia akan terus mengarahkan kita atau untuk mengarahkan kita, menyarankan kita untuk putar balik atau melewati jalur yang lain. Supaya bisa sampai ke tujuan yang semula. Kenapa demikian? Karena arah kita bukan ke sana. Ya, arah kita bukan ke sana, tujuan kita ke sana, tetapi ke lainnya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, yang menjadi masalah adalah ketika kita ugal-ugalan di jalan, ya,
kita tidak mengikuti arahnya, dan pada akhirnya adalah kita malah terlambat sampai tujuannya. Yang harusnya diprediksi mungkin hanya 1,5 jam, tetapi karena kita nekat ambil jalan sendiri, ternyata kita menempuhnya dengan waktu 4 jam baru sampai. Kita kehilangan acaranya, kita kehilangan kesempatannya, dan akhirnya pun selesai. Teman-teman sekalian, sadarkah kita bahwa waktu kita datang ke bumi ini, Tuhan itu sudah menyiapkan tujuan kita. Tujuan kita yang sudah diset dengan rencana-rencana yang luar biasa tentunya. Tuhan sudah set rencana yang luar biasa untuk kita, termasuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan sudah set semuanya. Lalu kita diarahkan oleh Roh Kudus supaya kita bisa belok kanan tadi. Namun terkadang sebagai manusia biasa kita malah memilih jalan yang lain. Kita malah ingin belok ke kiri. Disuruh putar balik kita malah gak mau, kita malah tetap lurus saja. Suatu hari tanpa kita sadari teman-teman sekalian, waktu kita akan habis. Apakah Tuhan karena ugal-ugalannya kita akan memperpanjang waktu kita? Jawabannya adalah tentunya tidak. Wah, karena belum sampai orang ini, okelah kita tunggu, kita kasih umur lagi lebih panjang. Oh, karena belum sampai lagi, kita tambah lagi. Belum sampai lagi, kita tambah lagi. Teman-teman sekalian, kalau semua orang seperti ini bisa diperpanjang, tentu umurnya mungkin bisa lebih dari 2000 tahun. Karena nggak sampai-sampai. Yang rugi teman-teman sekalian pada akhirnya yang rugi pada akhirnya adalah diri kita sendiri. Ketika Roh Kudus arahkan kita, lalu kita mencoba untuk menyimpang karena keinginan kita sendiri, yang rugi bukanlah Tuhan. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita yaitu ada 2 poin. Pilihan semua ada di tangan kita. Yang pertama tadi, apakah kita mau menjadi yang pergi dan kemudian bersaksi, ataukah sebaliknya? Yang kedua, kita menjadi pribadi yang berdusta. Pilihan cuma ada 2 teman-teman sekalian. Tidak ada yang di tengah-tengah. Kita gak bisa bilang, Tuhan saya golput aja, gak bisa. Pilihannya kalau gak belok kanan, belok kiri. Ya. Kalau gak ke kiri, ya ke kanan. Tapi teman-teman sekalian, kita harus ingat, waktu kita ini terus bergerak dan waktu kita ini terbatas. Sadarkah teman-teman sekalian bahwa setiap hari kita hidup, setiap hari bukan bertambah usia kita, melainkan sebetulnya makin berkuranglah sisa waktu dan kesempatan kita. Ada orang yang bilang kalau ulang tahun biasanya diberikan ucapan selamat panjang umurnya, ya semoga panjang umurnya. Tapi kenyataannya teman-teman sekalian adalah bahwa ternyata semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tahun, tentunya semakin juga berkurang kesempatan kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, janganlah sia-siakan waktu yang ada, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih untuk kita. Pergilah dan bersaksilah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini di dalam ibadah Paskah Pemuda GKJ Kismorejo. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dapat menjadi pegangan sebagaimana kami harus menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi bagi kebangkitan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami Tuhan, ajarlah kami Tuhan, bimbinglah kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik, yang tetap setia di dalam setiap pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai dengan selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Terberkati teman-teman. Haleluya. Nah, tadi firman Tuhan pada hari ini ada 2 pilihan nih teman-teman. Kita pergi dan kita bersaksi,
atau kita pergi dan berdusta. Nah, teman-teman umat pilihan Allah, pastinya kita pilih yang bersaksi dong ya. Nah, semangat teman-teman untuk bersaksi mengabarkan Injil Tuhan dimanapun kita berada melalui kehidupan kita, biarlah hidup kita menjadi cerminan anak Allah. Teman-teman, saat ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar teman-teman. Silakan teman-teman memberikan persembahan berapapun, yang penting sukacita dan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan dari hati teman-teman. Oke teman-teman, untuk menutup acara Paskah pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan memberikan persembahan kita yang sudah kita haturkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, setiap kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah bersama, memperingati hari Paskah Bapa bersama teman-teman pemuda dan remaja GKJ Kismorejo Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menerima makanan rohani kami boleh mengerti bahwa kami mau bersaksi, kami mau memilih untuk pergi dan bersaksi Bapa, mengabarkan setiap Injil-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami mau menjadi cerminan anak Allah. Tuhan Yesus, kami baru saja mengumpulkan persembahan, Tuhan yang memberkati persembahan kami, terimalah persembahan ini Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, acara ini boleh selesai Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Tuhan terus jaga hidup kami, Tuhan terus lingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kita tutup acara pada hari ini dengan satu pujian, segala puji syukur. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.